Saya lagi menikmati lingkungan sekitar sini ya. Ini salah satu tempat kami biasa bersantai. Nah, jadi kebetulan airnya sedang tinggi. Nah, itu karena kemarin dan beberapa hari yang lalu hujan sangat deras. Nah, kalau nggak hujan, dia airnya agak rendah. Nah, jadi hujan ini mempengaruhi debit air atau ketinggian air. Jadi ketika curah hujan lebih kecil, misalkan pada musim kemarau, dia juga akan ketinggian airnya juga akan rendah. Nah, cuma ada satu lagi hal yang berbeda antara musim kemarau sama musim penghujan terkait dengan keadaan sungai ini, yaitu kalau musim hujan dia keadaan airnya tinggi dan juga keruh. Kalau musim kemarau dia lebih jernih. Bahkan gak usah nunggu musim kemarau, walaupun musim hujan, kalau beberapa hari aja nggak hujan, di sini sudah jernih putih airnya. Nah, jadi kira-kira apa yang menyebabkan itu? Untuk memahami itu kita harus mengenali dulu sifat air sebagai salah satu tenaga eksogen, yaitu air itu ternyata mengikis permukaan bumi. Di sini sudah ada air yang jernih. Bagian tanah di sini adalah permukaan bumi. Nah, jadi kalau misalkan ini air yang jernih, kalau kita tuang, maka kalau kita sambut aliran air tadi, dia akan memiliki hasil erosi seperti ini. Nah, dalam hal ini pasir, tapi nggak selalu pasir, dia bisa jadi lempung dan lain sebagainya. Nah, jadi inilah yang bikin air itu terlihat lebih kotor. Nah, jadi ketika hujan itu ya, air kan menghempas daratan, permukaan daratan. Nah, itu terjadi yang namanya erosi percik, yaitu keadaan di mana tanah itu kayak semacam dipencarkan oleh si air. Nah, jadi proses pemencaran itu membuat air mudah membawa si hasil erosi ini tadi. Nah, jadi ini untuk di bagian hulu sungai ya. Kalau di hulu sungai ketika sering hujan, maka airnya akan cenderung lebih kotor. Nah, karena itu tadi hasil erosi percik dari permukaan di tepi sungai, intinya di daerah aliran sungai itu, di sekitaran itu. Nah, jadi tanah itu terbawa masuk ke dalam sungai yang lebih besar. Dan kalau pada saat musim kemarau, karena jarang hujan, otomatis air itu kan datangnya cuma dari air tanah, dan air tanah itu tenaganya nggak terlalu merusak. Nah, sehingga hasil erosi yang dia bawa tidak lebih banyak daripada ketika air itu datangnya dari langit atau dalam hal ini proses hujan tadi. Terus kalau di bagian hilir sungai kenapa ya tetap kotor meskipun dia ada di musim kemarau? Nah, karena di bagian hilir sungai ini merupakan ibarat kata itu titik temu dari berbagai sungai kecil, baik dari hulunya maupun di sekitaran hilir sungai itu. Nah, makanya hasil erosinya tentu lebih banyak, karena yang membawa erosi tadi sumbernya banyak juga kan, dari cabang misalkan dari utaranya, terus juga dari bagian baratnya, dari timurnya, dibawa ke misalkan ke arah selatan. Nah, jadi ini sudah banyak sekali di sini cabang-cabang sungai kecil, mereka bertemu di situ, hasil erosinya tentu banyak. Nah, terus nanti hasil erosi ini dibawa kemana? Nah, dia akan dibawa ke laut. Jadi makanya kalau di Kalimantan itu tepi pantainya kotor. Karena apa? Karena banyak sungai, ya kan? Banyak sungai, otomatis banyak hasil pengikisan atau hasil erosi tadi, atau bahan endapan tadi dibawa ke laut. Nah, beda kalau di Jawa pantainya lebih bersih ya, karena sungainya sedikit. Nah, kayaknya cuma itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar aja, saya siap jawab. Tentunya kalau bisa jawab ya. Sekian dari saya, tonton video berikutnya.